Hai sahabat Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Maju-ajwa, horas buat kita semua. Sahabat Bit Tengah, selamat sore buat kita semua ya. Hari ini Bit Tengah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Bit Tengah masih diberi kesempatan. Apalagi hari ini Bit Tengah bisa berkunjung ke rumah adik kita ya, Babang Duren ya. Jadi di sini Bit Tengah sangat berterima kasih. Kenapa? Karena beberapa bulan dulu Bit Tengah kemarin dia masih sendiri sama Bit Tengah. Ini Bit Tengah kemarin sudah berdua. Tapi di sini Bit Tengah minta maaf dulu kepada adik kita berdua ya, karena Bit Tengah tidak bisa menghadiri acara peresmiannya ini berdua ya, yang sudah berapa hari lewat karena kondisi kita juga di Tembilahan, keluarga masih di sini. Jadi karena kebetulan kita bawa singgah keluarga di tempat Yuda, jadi kebetulan juga Bit Tengah ada kesempatan langsung mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat adik berdua. Semoga nanti menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang bisa saling melengkapi, karena situasinya satu gadis yang satu duda ya, sampai tengah duda beranak satu. Jadi semoga bisa saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Kalau kelebihan bisa menutupi kekurangan, kalau kekurangan bisa menutupi kelebihan. Dan semoga nanti ini Nura ini tidak menyesal nanti dalam waktu ada penyesalan seperti itu ya, karena mungkin kalau sekarang ini cintanya masih menggebu-gebu sampai di tengah. Jadi kalau cinta kita ini sudah melekat, semua terasa coklat. Jadi semoga nanti jangan hanya sebentar seperti itu ya, semoga nanti cintanya juga dengan seterusnya dan bisa menerima segala kekurangan adik kita Bapak Si Gibran ini. Biar kita juga berdoa lah, biar sudah menjadi pasangan nanti sehidup semati seperti itu. Mau mengorek sedikit mungkin kisah mereka, kisah macam mana bisa ya, yang satu ada di Singapura, yang satu ada di Sorek, tepatnya di Sorek, yang satu di Singapura, yang satu di Sorek, Palawan. Jadi mungkin semua sahabat Bit Tengah juga penasaran ya. Jadi kita tanya saja dulu pada mereka berdua, semoga tidak ada yang ditutupi ya. Saya Nur Aini ya, sama seperti namanya seperti Tengah, cantik. Bit Tengah juga ada kawan subscriber Nur Aini dari Bandar Lampung yang sangat baik sekali dan setia dan selalu ada buat Bit Tengah, selalu mendukung. Bit Tengah ingat, tapi dia di Bandar Lampung di sana ya. Jadi kita tanya dulu kapan mulanya, bulan berapa, seperti itu ya. Kita tanya kepada Babang Duren. Dia sebelum ditanya pun wajahnya sudah serius sekali sahabat Bit Tengah. Seperti Bit Tengah polisi ingin menginterogasi yang terdakwa. Dulu nama channel saya masih Edi Lagelgel ya. Sahabat Bit Tengah. Jadi karena Bit Tengah dialah yang membantu saya dan mengganti nama Babang Duren Sawit. Jadi saya pertanyakan dulu apa arti Babang Duren Sawit. Abang udah keren, sarangnya duit. Tapi dulu saya pertanyakan karena aku tidak berduit. Mudah-mudahan kamu besok menjadi seorang sarangnya duit. Alhamdulillah ya. Sekarang 33 hari saya buat YouTube, akhirnya saya udah dapat iklan dari dukungan sahabat-sahabat semua. Jadi sesudah saya iklan, disitulah saya kenalan bersama Nur ini. Jadi memang dulu nama channelnya sebelum Babang Duren Edi Lagelgel ya, artinya itu Edi Lagelgel itu Edi
tidak seperti yang dulu. Seperti itu artinya ya. Jadi Bi Tengah ganti karena statusnya sudah duda, dibuat saja Babang Duren Sawit, bilang Bi Tengah ya. Jadi katanya apa artinya Babang Duren Sawit Kak katanya. Jadi artinya Babang Duren Sawit itu Babang duda keren sarang duit, Bi Tengah bilang seperti itu. Tapi aku tidak berduit katanya. Tidak apa-apa, jangan pernah kau melihat ke belakang kata Bi Tengah. Sekarang melihat ke depan, tatap ke depan, yang belakang biar jadi. Artinya Bi Tengah tidak menyuruh dia untuk melupakan. Bi Tengah hanya suruh untuk mengenang. Jadi buatlah masa lalu, sepahit apapun masa lalu itu, jangan terus diingat-ingat. Cukup dilupakan dan jadikan pelajaran bagi hidupmu. Bi Tengah bilang seperti itu. Siapa tahu nanti Bi Tengah juga berdoa nanti kau berjodoh. Siapa tahu nanti berjodoh sama orang Singapura atau Australia. Ini memang masih Bi Tengah ingat, Made. Memang masih Bi Tengah ingat. Siapa tahu nanti berjodoh. Itu dibuat namamu, Bi Tengah bilang seperti itu. Jadi puji Tuhan, setelah itu memang tidak lama perkenalan dengan adik kami ya. Jadi sudah dijawab katanya setelah ganti gelar atau nama 30 hari setelah itu berkenalan katanya. Bi Tengah mau udah iklan juga. Bi Tengah mau tanya apa kelebihan sehingga membuat adik kita ini tertarik ya. Tertarik. Kalau dibilang wajah mungkin cuma 9,5 ya. 9,5. Kalau dibilang poster badan bagus, bukan karena adik ya. Jadi kita mau tanya karena kita bisa juga lihat ya, tidak bisa disembunyikan kalau Nura ini juga punya wajah-wajah eksotis seperti itu ya sahabat kita, dan manis seperti manggis. Jadi kita mau tanya ya. Jadi ya. Kita mau tanya aja lah seperti ini. Apa yang membuat dia bisa suka dengan Babang Duren? Itu aja lah. Apa yang membuat dia suka seperti itu? Karena ini udah ganteng sekarang ini sahabat kita. Dulu dengan banyaknya perkara dalam hidupnya sempat badan juga tidak terurus ya. Kok bisa serak gitu loh dari Singapura ke sini, bukan jauh lah. Pengorbanannya juga dari sini karena kita tahu juga masa pandemi juga, masa COVID ya. Jadi kita tahu seperti apalah perjuangan dari Singapura bisa sampai kemari. Seperti itu ya. Jadi apa yang membuat ini yang sudah membulatkan tekadnya untuk menjalin hubungan dengan Babang Duren bisa seserius ini sekarang seperti itu. Karena kita juga bisa lihat kondisi Babang Duren ya. Kalau tadi seperti namanya sudah pasti ya. Kita lihat juga kondisinya seperti ini. Coba ya. Kita nggak terus ngomong. Belum dijawab Nur Aini ya. Sederhana. Jujur. Jawabannya simple, padat, dan tepat sekali sahabat kita. Jawabannya hanya apa yang kita tadi tanya, apa yang bisa buat ini sudah 100% menjalin hubungan dengan Babang Duren. Kita tanya yang kesederhanaan, apa adanya, dan jujur katanya sahabat kita. Itu yang buat dia memang sudah membulatkan tekadnya. Suatu hubungannya. Kita tahu ini masih gadis, jadi menerima Babang Duren dengan anak satu. Ini tidak bisa hanya cinta dengan bapaknya. Tidak bisa hanya cinta dengan bapaknya loh. Harus cinta dengan anaknya juga. Jadi buat Babang Duren juga tidak bisa hanya dia yang jatuh cinta. Harus si Gibran juga ikut jatuh cinta ya. Karena menggantikan sesuatu orang yang penting dalam hidup kita itu seperti si Gibran ya, masih anak-anak dan labil. Jadi khususnya buat Aini harus juga punya kesabaran yang ekstra juga. Dan mungkin yang tadinya pengantin baru dituntut harus jadi ibu juga. Jadi harus juga sudah siap menjadi orang tua. Seperti itu ya. Jadi apa yang buat Babang Duren ya bisa langsung menerima Nur Aini jadi ibunya si Gibran? Itulah pertanyaannya. Jadi karena dia hari itu sudah berkata, saya memang tidak pernah melihat cantik dan kaya, tapi dia menerima
Gibran sebagai anaknya, karena Gibran itu adalah anugerah katanya. Jadi hidup ini apa yang saya cari, Kak? Sedangkan aku seorang duda, yang saya cari perempuan hanya untuk menyayangi Gibran, menggantikan ibunya yang merawat Gibran, itu aja. Jadi karena Nureni siap untuk menggantikan ibunya dan menyayanginya seperti anaknya, jadi itulah saya udah bulatkan hatiku bersama dia. Ya, jawabannya sudah sangat-sangat tepat sekali ya sahabat di tengah. Cuman di tengah ralat sedikit ya, katanya agar bisa menjadi ibu buat Gibran, bisa mencintai Gibran. Iya, kalau cinta sama si Gibran cuman gak cinta sama bapaknya, harus juga cinta sama bapaknya yang ini ya. Iya, jadi sudah pertanyaannya ini yang memang buat di tengah sangat penasaran, sudah dijawab dengan mereka berdua. Jadi di tengah juga ada oke ya sampai di tengah. Jadi kita tadi sudah dibuatkan Nur kopi, ini dia ya, sudah minum kopi. Apa perasaannya pertama sekali ketika bertatap muka dengan Nur, dan seperti apa pengalamannya waktu jemput ke bandara sampai di tengah? Kita langsung tanyakan. Jadi kan hari itu kan pertama kami jumpa di bandara, memang hatiku memang deg-degan kan, Kak. Gimana deg-degan kan, tidak gimana ya, kayak grogi lah. Iya. Jadi Nureni dia minta tolong untuk mendorongkan kopernya ya. Bapak udah ada kitanya. Troli ya. Troli. Nah, jadi karena rupanya nggak seperti angkong trolinya, jadi aku gas-gas saja kan. Jadi ku gas karena ingin cepat langsung pergi dari situ. Saya dorong sampai berserak lah koper-kopernya kan. Jadi datang sepamnya udah ketawa-ketawa aja dia kan. Nureni pun nggak mau bantuin. Jadi ku bantuin lah, ku angkat satu-satu. Lari-lari lah aku, udah kayak stalker lah. Itu karena pakai sorongnya itu belum pernah. Belum pernah. Setelah jumpa dengan Nur baru pernah ke bandara apa sebelumnya? Memang pertama ke bandara. Itulah pertamanya aku menginjakkan kakiku di bandara waktu menjemput dia. Jadi kata si Babang Duren, pas Nur mintakan disorong, minta bantukan Bang Duren menyorong kopernya semua, dia menganggap seperti angkong, jadi asal tancap gas saja sekali berserakan semua. Tapi setelah nampak Nur senang lah ya. Senang sama istilahnya, ada senang, ada juga sih gimana ragunya, dia sanggup nggak nerima aku apa adanya gitu. Masih ragu sih karena masih pertama. Selama ini kami kan hanya di HP gitu kan, istilahnya agak ragu juga ya menerima dia terima aku apa adanya apa. Kata Bang Duren, pertama jumpa ada sedikit keraguan di hati, katanya takutnya nanti Nur tidak menerima kenyataan hidupnya. Tapi puji Tuhan, Nur Aini menerima segala kekurangannya, Bang Duren juga, dan Gibran juga diterima dengan lapang dada, karena menurut Nur anak ini adalah sesuatu anugerah yang harus diperjuangkan. Jadi terima kasih juga buat Nur ya. Nur ini cuman menjawab pertanyaan tadi cuma 2 ya sahabat di tengah. Jadi katanya saya malu Kak katanya, tapi jawabannya cukup menyenangkan di tengah tadi. Dan mungkin ini satu lagi ya sahabat di tengah sudah menanyakan, semuanya sudah dijawab juga semua dengan mereka, semua pengalamannya, karena kalau di tengah tanya terlalu dalam pun belum ya, karena mereka pun masih bisa dihitung dengan jari ya kebersamaan mereka. Tengah hanya bisa berdoa semoga mereka tetap sabar dan saling mengerti, bisa saling melengkapi juga. Yang namanya rumah tangga sudah pasti ada kerikil-kerikil tajam ya, tapi kita harus yakin setiap cobaan yang diberikan Tuhan di dalam rumah tangga itu hanyalah sebuah belokan. Tuhan tidak pernah memberikan kita jalan buntu.
Tuhan pasti memberikan kita belok-belokan ya. Belokan ada yang belok sangat belok dan ada tanjakan. Seperti itu berumah tangga. Jadi tidak ada yang mulus dan yang pasti berumah tangga itu tidak akan bisa hanya mengandalkan dan berpondasikan cinta. Karena cinta ini biasanya akan berubah jadi sayang, sayang yang berubah menjadi membuat kita semakin dewasa dalam menyingkapi rumah tangga, apalagi seperti Nur dengan Bang Duren yang tidak ada istilah pacaran, tidak ada istilah lama sama. Ini mereka di situ berjumpa, tidak lama setelah itu baru mungkin pengenalan diri, penyesuaian diri agar bisa beradaptasi satu dengan yang lainnya juga. Itu hanya dengan waktu yang sangat singkat. Jadi buat Babang Duren harus lebih mengerti Nur. Karena apa? Karena bisa dibilang Bang Duren lebih berpengalaman dari Nur. Harus lebih dewasa, lebih bisa membimbing Nur. Jadi harus lebih sabar menghadapi sifat Nur juga. Karena tidak gampang ya sahabat di tengah. Yang tadinya kita ini masih gadis, sudah nikah. Lalu nilai plus tanggung jawab plusnya ini harus dituntut menjadi seorang ibu. Kalau dituntut dewasa kita mungkin bisa dengan berjalannya waktu, tapi Nur dituntut menjadi seorang ibu juga dan menjadi seorang istri yang bisa melayani suaminya semaksimal mungkin dan bisa merawat anaknya semaksimal mungkin, yang bisa merangkup semuanya. Jadi di sini memang Bang Duren yang harus lebih mengerti Nur, lebih sabar lagi karena mungkin keadaan hati tidak menentu. Saya bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan ya, karena satu di Indonesia, satu di Singapura, kenalnya hanya dengan video-video. Mungkin Nur melihat sesuatu yang mungkin membuat hatinya langsung bergetar kepada Babang Duren. Di tengah mau tegaskan ya sahabat, di tengah di mana Babang Duren Sawit ini dulu sebelum berjodoh dengan adik kita Nur Aini, dia sering mengatakan ya, saya menerima lowongan katanya sampai di tengah, karena dia statusnya yang single parent. Jadi di sini kita tegaskan buat sahabat semua dimanapun berada, sahabat di tengah, sahabat Babang Duren Sawit, di sini Babang Duren Sawitnya tidak sendiri lagi ya, sudah berdua. Jadi kita tegaskan sekali lagi, Babang Duren Sawit ini hanya adalah nama buat sahabat semua, tetapi jalur kuningnya sudah melengkung. Dia sudah ada SIM, surat izin menikah sampai di tengah. Jadi SIM-nya sudah siap dengan Nur Aini. Jadi buat sahabat semua yang mungkin mengira Babang Duren masih sendiri, atau mungkin ada ada keinginan untuk mengasih informasi atau ingin berkirim pesan, baik itu dalam komen pesan atau komentar-komentar apapun itu, setidaknya kita di sini saling menghargai juga dan saling menjaga privasi kita masing-masing. Yang paling penting kita harus menjaga perasaan dari adik kita Nur ya. Jadi kita bisa simpulkan bagaimana kalau kita di posisi dia seperti itu. Jadi mungkin Babang Duren ini sudah tutup lowongan. Mungkin Babang Duren mau ngomong, buat sahabat bisa juga ngomong. Bagi sahabat yang udah di tengah dan bersahabat Babang Duren, lowongan kerja yang selama ini, lowongan pendaftaran yang selama ini saya sebarkan di YouTube sudah tutup. Karena sudah ada tambatan hati. Karena udah ditutup dengan Nurenia Ya, semua. Dan finishnya pemenangnya Nur Aini. Iya, walaupun tadinya banyak yang ingin mengetahui, mengenal Babang Duren lebih dalam lagi, mungkin ingin berhubungan lebih secara terbuka lagi. Ini maaf buat sahabat semua karena sudah dapat Nur ya. Jadi buat adik kita Nur pun harus mengerti Babang Duren juga ya. Jadi itu hanya Babang Durennya hanya nama buat sahabat semua, tetapi aslinya dan pada kenyataannya sudah ada Nur Aini di sini ya. Jadi ini mereka dari, terima kasih juga pertanyaan Bit Tengah semuanya sudah dijawab, dan Bit Tengah juga mengucapkan banyak terima kasih buat
adik kita Babang Duren dengan adik kita Nur Aini yang sudah mau bertanya jawab tadi, menjawab pertanyaan di tengah semua. Dan mungkin di tengah minta maaf buat adik kita berdua kalau tadi mungkin ada pertanyaan di tengah yang mungkin yang tidak berkenan kepada mereka. Di tengah juga minta maaf. Ini di tengah hanya mentanyakan rasa penasaran di tengah. Jadi terutama sekali di tengah sekali lagi mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat adik kita berdua. Anggaplah ini ya, mungkin kita lihat ini gubernurnya sahabat di tengah, tapi di tengah sangat nyaman sekali di sini. Jadi di tengah anggap seperti kakak sendiri. Jadi jangan pernah segan untuk mencurahkan isi hati apapun itu. Di tengah pasti selalu siap menampung apapun curhatan mereka berdua, karena bagi di tengah ini sudah seperti adik kandung sendiri ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas jamuannya. Mungkin sampai di sini dulu tanya jawab kita dengan Babang Duren dan Nur Aini. Jadi buat sahabat semua yang penasaran, di sini kita sudah menjawab semua pertanyaannya ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bitengah dan Patengah hari ini. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju, salam satu hati, sahabat Bitengah. Dadah.